Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Subelo Wiono SH.MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum serta rekan-rekan yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Paradigma Dasar Hukum dalam Perspektif Sosiologi. Dalam presentasi ini saya sendiri, Oce Syafriani Putri dengan NPM 2310.046 akan mencoba menjelaskan bagaimana hukum itu tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam masyarakat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu ada definisi hukum secara umum. Hukum itu secara umum adalah seperangkat aturan yang harus ditaati oleh setiap individu. Dalam perspektif sosiologi, hukum adalah bagian dari perkembangan masyarakat dan merupakan cermin dari realitas sosial. Lalu di sini ada definisi paradigma hukum sosiologi. Paradigma hukum sosiologis adalah cara pandang yang melihat hukum berdasarkan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya berdasarkan aturan yang tertulis. Oleh karena itu dalam penegakannya hukum harus menyesuaikan dengan norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Lalu ada pengertian hukum sosiologi. Hukum sosiologi itu mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat yang menekankan bagaimana hukum itu berfungsi dalam kehidupan sosial, bukan hanya teori normatif. Saat kita membahas hukum itu sering kali yang terlintas itu adalah aturan tertulis dalam undang-undang, tapi dalam kenyataannya itu hukum itu nggak hanya tentang apa yang tertulis, tetapi juga bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dipelajari yang dipelajari dalam hukum sosiologi. Nah, jadi pendekatan ini tuh menekankan bahwa hukum harus bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Ada banyak kasus di mana aturan sudah dibuat tetapi sulit dijalankan karena tidak sesuai dengan kondisi sosial. Karena itulah hukum tidak boleh hanya dibuat berdasarkan teori, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat itu benar-benar merespon dan menjalankannya. Selain itu, hukum sosiologi juga melihat dampak hukum terhadap masyarakat. Apakah aturan yang dibuat benar-benar ditaati atau justru mendapat penolakan? Jika banyak yang melanggar atau menolak aturan tersebut, mungkin ada faktor sosial atau budaya atau ekonomi yang membuat hukum itu kurang efektif. Misalnya dalam masyarakat yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah, itu penyelesaiannya secara formal bisa jadi kurang diminati. Tujuan utamanya itu dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa hukum itu bisa benar-benar menjadi solusi bagi masalah sosial. Jika aturan sulit diterapkan atau justru memberatkan masyarakatnya, maka perlu ada evaluasi dan penyesuaian agar lebih efektif. Jadi hukum bukan hanya sekadar aturan yang di atas kertas, tetapi juga harus hidup dalam masyarakat dan berjalan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang ada. Di sini ada definisi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Philip Zelnick. Beliau mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang diakui dan dianggap sah oleh masyarakat. Lalu yang kedua itu menurut Donald Black, yang mendefinisikan hukum sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Yang ketiga ada Emil Durkheim.
berpendapat bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap penting oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di slide selanjutnya itu ada karakteristik hukum dalam perspektif sosiologis. Yang pertama itu hukum berkembang sesuai perubahan sosial, tidak hanya bersifat normatif tetapi juga empiris. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan budaya. Lalu ada hukum dan perubahan sosial. Yang pertama itu hukum mempengaruhi perubahan sosial, dan yang kedua perubahan sosial mempengaruhi hukum. Yang kita bahas hukum dan perubahan sosial yang saling memengaruhi. Hukum berperan dalam mengatur dan mengarahkan perubahan di masyarakat dengan menciptakan aturan yang mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Selain itu, hukum menjaga keseimbangan sosial dengan mencegah konflik dan memastikan keadilan bagi semua. Jika terjadi perselisihan, hukum menjadi solusi untuk menyelesaikannya secara damai. Sebaliknya, perubahan sosial juga mempengaruhi hukum seiring dengan perkembangannya zaman gitu. Perubahan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu berubah, sehingga hukum harus menyesuaikan diri agar tetap relevan. Jika aturan yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakatnya, reformasi hukum diperlukan agar tetap adil dan efektif. Kesimpulannya itu, hukum bukan hanya mengatur masyarakat, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar dapat harus menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Lalu di sini ada paradigma dasar sosiologi hukum. Yang pertama itu ada paradigma fungsionalis. Jadi paradigma fungsionalis ini itu melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga keteraturan, ibarat tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ dengan fungsinya masing-masing. Hukum juga terdiri dari berbagai elemen seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang semuanya bekerja sama agar masyarakat tetap tertib. Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert Merton itu mereka percaya bahwa hukum berperan dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Misalnya kalau ada orang yang melanggar aturan lalu lintas dan dikenai denda, itu menunjukkan bahwa hukum itu berfungsi untuk mendisiplinkan masyarakatnya agar tetap patuh pada aturan. Lalu yang kedua itu ada paradigma konflik, berbeda dengan paradigma fungsionalis yang melihat hukum itu sebagai penjaga keteraturan. Paradigma konflik ini justru melihat hukum sebagai alat kekuasaan. Menurut pandangan paradigma konflik, hukum seringkali lebih menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik, sementara kelompok yang lebih lemah gitu sering dirugikan. Karl Marx yang berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan kepentingan kaum berkuasa. Misalnya dalam sistem hukum pidana, orang-orang dari kelompok miskin itu lebih sering terkena hukuman berat dibandingkan orang kaya yang bisa menyewa pengacara mahal. Namun dalam KUHP baru ini, konsep keadilan restoratif itu mulai diterapkan. Ini berarti bahwa tidak semua pelanggaran harus berakhir dengan hukuman penjara, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang lebih adil bagi kedua belah pihak, seperti mediasi atau ganti rugi. Lalu yang ketiga itu ada interaksionisme simbolik. Jadi paradigma ini itu melihat hukum dari sudut pandang individu dan interaksi sosial. Dalam teori ini itu hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga bergantung pada bagaimana masyarakat itu memaknainya dalam
kehidupan sehari-hari. George Herbert Mead dan Herbert Blumer itu mengatakan bahwa hukum bisa saja diabaikan jika masyarakat itu tidak menganggapnya penting. Contoh sederhananya itu gini, aturan parkir di jalan umum, jika tidak petugas yang berjaga atau menindak pelanggar, orang cenderung mengabaikan aturan tersebut. Itu menunjukkan bahwa kalau hukum itu tidak selalu ditaati hanya karena tertulis, tetapi juga tergantung pada bagaimana masyarakatnya itu memahaminya dan menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lalu dari kesimpulan pembahasan tadi itu, jadi bisa kita simpulkan hukum bukan hanya sekedar aturan yang tertulis, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berubah agar hukum bisa berjalan dengan baik. Harus sesuai dengan kebiasaan dan norma yang berlaku. Hukum dan perubahan sosial saling memengaruhi dan hukum mengatur masyarakat, tetapi masyarakat juga bisa membuat hukum itu berubah. Ada 3 cara pandang dalam melihat hukum, itu sebagai alat ketertiban, lalu sebagai keuntungan bagi kelompok berkuasa, atau sebagai hasil dari interaksi sosial. Intinya tuh hukum harus bisa berkembang agar tetap adil dan relevan bagi semua orang. Segitu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.